Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan belajar tentang tahap pengikhtisaran perusahaan dagang. Tahap pengikhtisaran perusahaan dagang itu meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian worksheet. Untuk neraca saldo perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sama saja, hanya akun-akun saja yang berbeda. Neraca saldo digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya. Jadi untuk nilai ayat jurnal penyesuaian dan worksheet menggunakan neraca saldo sesuai dengan siklus akuntansi. Kemudian angka-angka diambil dari saldo-saldo akun yang ada di buku besar perusahaan. Jadi akun-akun yang telah dipisahkan di buku besar perusahaan akan jadi nilai pada neraca saldo. Terus perbedaan dengan neraca saldo perusahaan jasa hanya pada penggunaan akun yang digunakannya saja. Dalam neraca saldo perusahaan dagang itu ada HPP, harga pokok penjualan, sedangkan dalam perusahaan jasa itu tidak ada harga pokok penjualan. Terus untuk jurnal penyesuaian ada ayat jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian pendekatan harga pokok penjualan. Untuk ayat jurnal dengan pendekatan ikhtisar laba rugi menyesuaikan persediaan barang dagang awal periode dan akhir periode. Jadi ada dua, untuk menyesuaikan persediaan barang dagang di awal sama persediaan barang dagang di akhir. Terus keterangannya, persediaan barang dagang awal nanti ikhtisar laba rugi, terus persediaan barang dagang awal. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang akhir terus ikhtisar laba rugi. Jadi untuk ayat jurnal penyesuaian dengan pendekatan harga pokok penjualan ada akun-akun persediaan barang dagang awal, kemudian pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, terus potongan pembelian. Yang terakhir persediaan barang dagang akhir. Nanti akun-akunnya dalam keterangan transaksinya itu ada HPP, terus persediaan barang dagang awal, kemudian HPP, terus pembelian, terus HPP beban angkut pembelian, terus retur pembelian, terus HPP, terus potongan pembelian, kemudian HPP, terus persediaan barang dagang akhir, terus yang terakhir HPP juga harga pokok penjualan. Terus yang ini ada contoh AJP misalnya di sini. Kita lihat ada neraca saldo perusahaan dagang Sri Rejeki. Nama akunnya itu persediaan barang dagang, kemudian pembelian, terus beban angkut pembelian, terus retur pembelian, kemudian yang terakhir potongan pembelian. Ini ada akun-akun di neraca saldo Sri Rejeki sebanyak 5. Terus pada akhir periode akuntansi yaitu tanggal 31 Desember, PT Sri Rejeki memiliki persediaan barang dagang sebesar 6 juta, berarti persediaan barang dagang akhir PT Sri Rejeki itu 6 juta. Kemudian kita lihat jurnal penyesuaiannya, ada pendekatan ikhtisar laba rugi, kemudian pendekatan harga pokok penjualan. Terus pendekatan ikhtisar laba rugi 5 juta sesuai dengan di sini ayat jurnal penyesuaiannya ada pendekatan ikhtisar laba rugi sesuai dengan neraca saldo. Ikhtisar laba ruginya 5 juta. Tinggal dilihat di neraca saldo nilainya berapa. Kemudian persediaan barang dagang, ini persediaan barang dagang awal sama persediaan barang dagang akhir.
karena persediaan barang dagang awal itu 5 juta, kemudian di keterangannya di bawah ada persediaan barang dagang akhirnya 5 juta, itu 6 juta dapatnya dari sana yang nilai 6 juta. Kemudian pendekatan harga pokok penjualan, tadi harga pokok penjualan terus 5 juta sesuai dengan neraca saldo. Kemudian persediaan barang dagang juga, terus HPP pembelian juga, terus biaya angkut juga, terus retur pembelian, kemudian potongan pembelian, terus yang terakhir persediaan barang dagang. Ini persediaan barang dagang akhir. Kemudian seperti halnya perusahaan jasa, perusahaan dagang pun melakukan transaksi lain yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Perusahaan dagang perlu membuat jurnal penyesuaian untuk akun biaya dibayar di muka. Misalnya untuk biaya dibayar di muka itu biaya sewa. Kita bayar sewa misalnya bulan Januari untuk 1 tahun, berarti kan biayanya dibayar dulu baru dipakai gitu sewanya itu. Terus pemakaian perlengkapan, kenapa butuh jurnal penyesuaian? Karena nilainya berkurang, misalnya kayak barang dagangan nanti kan perlengkapannya itu akan berkurang. Terus biaya yang masih harus dibayar seperti biaya gaji misalnya, terus listrik itu kan biasanya dibayarnya di akhir periode akuntansi, misalnya kayak beban gaji orang bekerja dulu terus baru dibayar gitu kan, itu biaya yang masih harus dibayar sedangkan pekerjaannya sudah selesai. Penyusutan aktiva tetap seperti gedung dan lain-lain, terus akun-akun lain yang memerlukan penyesuaian. Kemudian untuk worksheet ini kita pakai worksheet 10 kolom, jadi ada debit dan kredit sampai 10 kolom, nanti dibahas lagi di pertemuan yang lain.